Seberapa penting sih seseorang itu memperhatikan intonasi ketika sedang berbicara? Menurut saya itu penting banget ya, karena ketika kita berbicara yang menentukan lawan bicara kita atau audiens kita nyaman atau betah nggak dengerin kita ngomong adalah kalau kita bisa memainkan intonasi kita menjadi lebih bervariasi. Ada tinggi rendahnya, ada naik turun nadanya, ketimbang intonasinya yang flat atau datar dan monoton dari awal berbicara sampai akhir ya. Pernah dengar nggak nih di suatu acara gitu ya, ada seorang pejabat ataupun ada direktur A atau direksi C gitu kan yang menyampaikan sambutan. Mereka membacakan sambutan yang sudah disiapkan berlembar-lembar ya kan oleh sekretaris barangkali, dan ketika mereka membacakan itu kita jadi mengantuk, kita jadi males ngedengerin. Karena apa? Karena intonasinya datar, karena intonasinya monoton, dan akhirnya kita nggak mendapat message apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh orang yang berbicara tersebut. Nah, salah satu faktor penyebab kebosanan orang mendengarkan karena intonasi yang monoton. Nah, maka dari itu saya bilang penting loh untuk kita bisa memainkan intonasi kita. Ya, intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada suara kita. Itu kita sendiri yang menentukan mau dibawa kemana, seberapa tinggi ya kan nada tersebut, ya terserah kita. Jadi usahakan ketika berbicara itu dibaca tanda bacanya gitu loh. Jadi kalau kita misalnya membaca sambutan atau presentasi yang udah disiapin ya, ketika ada tanda tanya ya bagaimana supaya nada akhir itu bertanya dan agak tinggi nadanya. Kalau kita misalnya tanda bacanya adalah di akhir kalimat ya adalah tanda seru, bagaimana nada suara kita menjadi lebih tinggi karena itu merupakan tanda seru, atau misalnya kayak merupakan instruksi ya kan, merupakan suatu anjuran yang mungkin memang memerlukan nada yang lebih tinggi ketika kita mengucapkannya. Jadi penting bagi kita untuk selalu memperhatikan intonasi kita ketika berbicara agar ada tinggi rendahnya. Caranya gimana? Caranya gampang aja ya. Kalau viewer sendiri nih dengerin saya berbicara ya, dari opening tadi sampai dengan sekarang saya masih terus berbicara, pasti bisa mendengar langsung seberapa tinggi rendah nada yang saya gunakan, bagaimana intonasi yang saya terapkan gitu ya, sehingga Anda nyaman untuk mendengarnya ya kan. Ya, jadi kuncinya sebenarnya satu ya, untuk bisa membuat nada suara kita terdengar berirama dan terdengar ramah, yaitu dengan tersenyum ketika berbicara. Ya, kalau misalnya masih ingat nih konten YouTube saya sebelumnya itu smiling voice, nah itulah salah satu faktor utama yang menyebabkan intonasi menjadi lebih menyenangkan. Oke, jadi ketika kita berbicara usahakan ya kita selalu tersenyum sehingga nada yang terdengar pun nada yang lebih ramah. Karena kalau kita menghilangkan sama sekali senyum tersebut, maka langsung nih terdengar ya orang yang berbicara itu menjadi dingin atau cool gitu kan. Terus udah gitu intonasi menjadi datar. Coba nih kalau saya berbicara tanpa senyum ya. Halo viewers, kita berjumpa kembali dalam program Kata Eci dan kita sudah tiba di episode yang ke-19. Ya kan? Jadi kayak kesannya tuh angkuh, songong gitu ya bicara. Tapi kalau udah ditambahin senyum aja, otomatis intonasi akan ngikutin ya. Halo viewers, apa kabar? Senang sekali kita sudah tiba di episode ke-19 program Kata Eci, ya kan? Nah, begitu ada senyum, otomatis intonasinya akan mengikuti, ya. Kalau memang Anda belum terbiasa kan untuk bisa melatih intonasi supaya berirama, ya caranya gampang. Setiap kali sekarang membaca suatu artikel atau berita atau cerita gitu ya, direkam bersuara kemudian didengar lagi, apakah intonasi kita sudah bervariasi atau belum, sudah berirama atau belum. Kalau belum, coba lagi praktekkan. Atau cara mudahnya gini nih, ini adalah pengalaman yang saya dapatkan langsung ketika dulu baru pertama kali awal-awal menjadi penyiar radio ya. Saya rekam suara penyiar senior di radio saya bekerja dulu ya, saya rekam suaranya, saya dengerin, kemudian saya tirukan cara berbicara dari penyiar senior tersebut. Jadi termasuk intonasinya gitu kan. Saya rekam, saya dengar, saya tiru, dan saya rekam suara saya. Apakah sudah mau menyerupai penyiar senior yang menjadi panutan saya atau idola saya gitu loh. Jadi kalian sekarang bisa aja nih mau rekam siapa yang kalian suka denger ketika berbicara intonasinya. Rekam terus dengerin, kita tirukan, kita ulangi terus sampai akhirnya menyerupai atau mirip dengan idola kalian tersebut. Itu salah satu cara paling gampang banget untuk
bisa segera merubah intonasi kita yang sebelumnya monoton menjadi lebih menyenangkan. Yuk dipraktekin, gampang aja kok kalau kita memang mau berusaha ya untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Saya yakin kalau Anda memang mau terus melatihnya, kemudian mempraktekannya, orang-orang di sekeliling kalian juga pasti akan kemudian ngeh dan juga bisa mengapresiasi, ya kan, peningkatan kemampuan kalian dalam berkomunikasi tersebut. Dan tentunya ini menjadi nilai plus sendiri buat kalian ketika kalian mampu untuk berbicara lebih nyaman hanya dengan mengganti atau mengubah nada suara, intonasi ketika berbicara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya untuk topik Kata Eci episode ke-19 kali ini. Kita jumpa lagi.